Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu jam 12 siang, hampir jam 12 siang pada bulan Maret 2024, kita tambah update sedikit masalah perihal cryptocurrency pada di all time high BTC. Kita lihat sekarang BTC sedang berada di all time high seperti yang kita tahu dengan chart BTC USDT kita sedang meretest all time high-nya. Kita sudah berada di area all time high daripada tahun yang lalu dan kita sudah pernah menyentuh harga 69.800 rupiah 69.800 USD. Apabila kita bandingkan dengan juga USD T.D di mana ada chart di sini yang menggambarkan kalau di sini adanya support sebelumnya sudah di breakdown oleh USDT.D di time frame 30 menit. Lalu kita perbesar di 4 hour juga kita melihat adanya continuation dari downtrend. Kita masih dalam continuation dalam downtrend. Kita perkecil di 15 menit kita melihat adanya suatu cycle kecil di 15 menit yang sudah adanya pullback untuk melakukan pengetesan resistance di area 4,70% pada dominansi USDT.D. Akhirnya harganya kembali di push down sekali lagi. Setelah ini ada continuation. Jadi yang kita lihat ada rollover dari moving average dan baru saja breakout sekarang setelah adanya clear sign dari downtrend yang telah terjadi di sini. Ya, saya harapkan ada penurunan kurang lebih kisaran 4-5% lagi setelah dari turun dari sini. Berarti 4-5% berarti target kita ada di 3,80. 380 ada target utama kita untuk USDT.D. Sekarang kita perhatikan chart total apa yang ada. Chart total kita ada di area resistance yang sudah ditembus kemarin, berarti kita rubah, kita bisa valid, kita rubah ini menjadi area warna biru. Setelah ini rubah menjadi warna biru, kita lihat kalau misalkan ini sudah menjadi area support. Itu rules yang telah kita tandakan. Ini kita perkecil karena ini kurang valid. Oke, high-nya di sini untuk di daily-nya. Sekarang kita perhatikan di time frame 4 hour, pertama kita perhatikan di intraday-nya. Yang pertama kali bagaimana penggerakan harganya. Setelah dia membuat all higher high di sini kita lihat adanya dua shake atas dan shake ke bawah, ada wicks ya, dua-duanya wick atas dan wick bawah, dan dia langsung continuation ke atas. Tetap kita harus tembus di harga 2559 untuk mengatakan ini adalah continuation dari uptrend. Namun kita mematikan, kita menggunakan line chart. Apa yang terjadi? Kita sudah dalam keadaan uptrend sejak Thursday ya benar, hari Kamis kemarin sudah melakukan lanjutan uptrend dari menyentuh all time high apabila kita tidak menyentuh harga wicks-nya. Harga wicks ditentuh pada hari Jumat kemarin dan sekarang kita ingin cari clear signal out dari sini. Tapi jangan salah bahwa harga akan kembali ke atas ya dan melakukan pullback setidaknya dalamnya ada di area biru ini. Akan ada movement yang cukup kuat juga seperti pergerakan dari 2,49 hingga 2,12. Ini sangat berhubungan dengan USD.D. Apakah ada pelemahan USD.D yang seperti kita lihat di time frame 4 hour dan time frame 30 tidak ada tanda-tanda penguatan pada USD.D. Namun dia akan mengejar pergerakan kurang lebih ke 380. Kalau misalnya kita melihat area historical apakah ada tanda-tanda 380, kita ada di harga terendah di 370. Ini harga chartnya belum keluar, kita tunggu kasih waktu sebentar. Kita perkecil aja. Oke, di sini ada historicalnya 374 hingga ke 387. Oke, sesuai yang diharapkan ada area di sana, ada area buyer untuk USDT.D atau kita rubah perspektifnya kalau ada buyer USDT.D berarti ada penjual di pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Kita bandingkan dengan total 3 juga sekarang ini adalah total market cap secara keseluruhan tanpa BTC dan juga Ethereum. Apabila kita bandingkan dengan total dengan total 3,
yang kita dapatkan adalah suatu range harga yang sedang berurutan terus. Dan seperti yang kita perhatikan, kalau kita di sini ada suatu range about dan suatu range, masih ada continuation di sini, kita bisa hapus higher high dan higher high pada total pertama. Berarti kita masih dalam keadaan uptrend pada BTC dan Ethereum masih leading pasar cryptocurrency. Kita masih belum melihat adanya pelemahan pada pasar total. Saat harga total dan ini adalah synthetic symbol, dimana kalau misalkan saya jelaskan dulu terlebih dahulu, ini adalah chart total dibandingkan dengan total. Jadi dimana harga naik berarti harga BTC dan Ethereum mendominasi market cap di pasar global, sedangkan apabila harga turun adalah pasar induk atau misalkan secara market cap yang mendominasi pada pasar kripto adalah altcoin selain BTC dan Ethereum. Secara keseluruhan saat ini chart ini menyatakan dari sejak kita memasuki bulan 14 Juni 2022 hingga ke 4 Desember 2022 pasar dalam keadaan paling lowest dan lakukan range about dan sedang mulai turnover kepada bull market pada BTC dan juga Ethereum. Ya, secara keseluruhan pada 28 November hingga sekarang telah menyentuh area range about, di mana ini area yang cukup menarik untuk area penjualan di total dan mulai masuknya kepada total 3. Walaupun kita masih ada beberapa upside juga yang kita bisa perhatikan, setelah di sini harga turun, dia akan melanjutkan pergerakan ke atas ke area 3.9 hingga ke area 4. Perbandingan 4 ini adalah area yang cukup baik untuk kita melihat adanya tekanan untuk altcoin masuk menjadi leading di pasar cryptocurrency itu sendiri. Apabila kita lihat BTC.D, dominansi pada BTC itu sendiri, kita masih ada range dan juga kita masih di dalam range yang saya akan gambarkan terlebih dahulu. Ini ada range yang sangat besar ya, dari 50% hingga ke 55%. Ini adalah chart BTC.D, di mana ini menggambarkan dominansi BTC secara keseluruhan di pasar cryptocurrency. Berarti setelah ini breakout ke atas, berarti disinilah dimana betul-betul dominansi di cryptocurrency, di mana mayoritas telah menjual backnya dia dari altcoin telah masuk ke dalam BTC. Berarti inilah kalau misalkan masih dalam range ini, kita masih dalam keadaan aman. Secara sentimental, kita masih di dalam keadaan BTC yang tidak terlalu di FOMO oleh market. Kita masih dalam keadaan sehat, orang-orang masih takut untuk masuk kripto, terutama saya sendiri juga tidak masuk ke pasar cryptocurrency, terutama di pasar BTC. Saya masuk ke dalam altcoin, di mana saya memang investasikan banyak di Walt dan juga Dutch. Saya tinggal tunggu waktu. Tapi untuk jangka panjangnya saya tidak melihat untuk BTC saya akan beli. Disinilah tanda-tanda saya melihat sentimental saya sendiri, dan mayoritas pada market juga melihat dengan harga yang sama. Karena dia melihat BTC sudah harga di hampir di all time high 69.000. Apakah is it worth it now when the pullback is gonna happen? People are thinking like that right now. So I think the BTC price can still go up way. Jadi masih panjang untuk BTC, untuk harganya masih lanjut, karena saya sendiri pun punya sentimen terhadap BTC ini akan melakukan pullback dalam beberapa hari terakhir. Itu sentimen personal saya yang saya rasakan adalah seperti itu. Oke, kita lanjut bahas ini BTC.D. Setelah harga, kalau misalkan harga masih di range about di harga sekitar segini, berarti yang terjadi adalah secara rasionalnya adalah kita layout saja di harga BTC. Jadi langsung ada data BTC USD. Kita lihat di sini all time high in story index. Kita lihat di sini BTC USD price time scale. Kok ada Dutch? Oke. Sorry, that's wrong. Kita lihat adalah dengan new price scale. Jadinya nggak kededet harganya, ya. Selama dia masih range about seperti ini, ya, kita lihat di sini ada high drawing dulu.
kita hide moving average biar gampang lihatnya. Saat di sini ada range about ya, terutama saya jelasin dulu, chart yang warna biru adalah chart BTC, sedangkan chart yang kuning adalah harga BTC itu sendiri. Maaf, yang biru adalah chart dari dominansi BTC, yang kuning adalah harga BTC itu sendiri. Ya, jadi ini menggambarkan, yang biru menggambarkan dominance pada market, sedangkan yang kuning adalah menggambarkan harga BTC. Jadi kalau harga BTC naik, ini yang kita lihat, yang kita pengen lihat adalah korelasi antara kedua ini, market cap dominance dan juga antara harga. Saat harga ada penurunan di sini, harga relatif semua sama, ya kan? Ada penggerakan dominansi, dia gerak. Nah, sekarang apakah yang terjadi pada range about? Seperti range about seperti yang ini, kita ingin melihat apabila dia breakout ke atas, ya. Yang sekarang adalah saat dia masih range dari sini. Ada penurunan, harga ada penaikan, ada penurunan, ada penurunan, ada kenaikan, ada harga kenaikan. Ada kenaikan, ada kenaikan. Dan seperti yang kita lihat akhir-akhir ini adalah daily-nya kita adalah continuation dari up. Sekarang kita punya divergence pada BTC.D dan juga BTC. Namun yang setelah kita lihat apakah historical ya, yang dimana harga mulai range about pada dominance, seperti contohnya yang terakhir ada di sini, oke? Harga kenaikan, harga turun, harga naik, harga turun. Di sini harga naik, ada kenaikan. Di sini mulai ada divergence, harga dominansi turun dan harga mulai naik. Jadi tidak ada sebenarnya korelasi terhadap dominansi dan harga naik. Namun adalah yang kita bisa lihat secara fundamentalnya, saat harga BTC tetap tertahan di dalam suatu range dominansi harga, berarti yang bisa kita gambarkan adalah selain ada holder yang tidak menjual barangnya untuk membeli kripto BTC, terutama BTC, berarti kita masih dalam keadaan yang aman. Seperti yang kita lihat, area top atau area bubble adalah saat orang-orang telah menjual backnya untuk membeli aset lain, untuk membeli aset yang sedang running. Seperti yang kita lihat, BTC sedang running di all time high, namun belum ada kita lihat ada dominansi BTC yang telah mengambil mayoritas market, walaupun BTC memang sudah mendapatkan dominance yang paling tinggi di pasarnya sendiri, namun BTC.D belum membuat all time high lagi. Seperti yang kita lihat pada weekly, kalau chart weekly saya akan hapus harga BTC-nya sini. Di sini kita memiliki, ya kita pelajari dulu ya dari historical. Dulu pada 14 April tentu altcoin, cryptocurrency hanya memiliki BTC. Tentu kenapa ada 99,22. Terutama karena di sini adalah BTC leading dan adanya koin yang lain seperti Dutch dan juga Litecoin. Yang masuk pasar adalah seperti itu. Selagi kita masuk ke dalam ada pasar namanya Ethereum Classic, kalau dia splitting dengan Ethereum, yang seperti yang kita tahu sebagai Ethereum sekarang, muncullah mulai penurunan dari dominansi BTC itu sendiri. Lalu harga tidak pernah menyentuh harga 97% karena kita melihat banyak saat kita masuk ke Februari 17 ya. Februari 17 kita telah melihat banyaknya koin-koin baru yang bermunculan. Koin-koin baru yang bermunculan selalu menekan harga dominance BTC turun terus menerus. Yang pernah kita lihat adalah range pada di 70% di terakhir di tahun November 2017. Dan akhirnya kembali dari Januari 18 sampai ke Agustus 19. Hingga dia mencoba untuk flip kembali dominansi hingga ke 70% di Januari 2021. Maka ini adalah area yang paling rasional ditekan 70% apabila BTC ingin menekan all time high-nya dia sudah menekan area yang berbahaya. Kalau menekan semisalnya BTC sudah masuk ke dalam area yang kita sebut blowing off atau FOMO-nya sudah muncul. Kita lihat BTC pernah menjadi top di 2018 pada Januari dan itu sudah terjadi di sini. Dia akhirnya kembali menjadi bottoming out pada 2 September 19 ya.
Yang kita ingin lihat sekarang adalah pada dominansi, dia kembali masuk ke area 59 hingga ke 64. Kenapa saya berharap seperti itu? Jadi BTC mendapatkan exposure terhadap BTC pada orang-orang yang megang altcoin. Orang-orang yang megang altcoin menjual backnya untuk membeli BTC. Setelah itu berarti kan ada penurunan pada harga BTC, pada harga altcoin karena orang-orang menjual secara bulking, seorang menjual panik, berarti BTC sudah mencari di area top. Dan saat itu harga akan melakukan correction yang dalam. Setelah harga mendapatkan correction yang dalam, kita akan melakukan buy pada limit yang cukup panjang pada time frame daily atau time frame 4 hour. Karena jujur saja karena setelah apabila ada rotation seperti ini, yang orang akan lakukan pertama kali akan adalah pull rug pada koin-koin yang baru dan juga koin-koin leverage. Pastinya akan adanya clean slate, semuanya ditekan reset, semua orang yang punya pasang posisi long dan dalam keadaan euforia pasti akan diambil dananya. Itu sudah pasti kalau dalam leverage-nya. Jadi untuk sekarang kita masih dalam suatu range untuk BTC.T, jadi nggak ada masalah, kita masih dalam area yang cukup aman untuk BTC melakukan runningnya. BTC USDT kita lihat sekarang sedang retest berkali-kali all time high-nya pada time frame weekly, pada time frame daily. Kita lihat pada time frame 4 hour juga dalam keadaan melakukan itu. Kita belum melihat ada pure dia berhenti atau membuat harga price selain di price 1 hour ya, sudah membuat satu candle, satu berhasil. Yang kita lihat lagi tunggu di harga 70.000 ke atas, dia berarti berhasil menutup atas ini candle 2 week ini, berarti kita sudah keluar dari harga jepitan itu. Nggak ada masalah untuk BTC, saya masih melihat adanya potensi dia untuk melakukan penggerakan harga ke atas. Di sini yang kita lanjutkan Ethereum USDT. Ethereum USDT juga melakukan penggerakan yang kurang lebih hampir sama, tapi saya melihat adanya pelemahan pada ETH USDT, di mana apalagi kita bandingkan ETH dan BTC, tentunya dia akan mendapatkan harga yang lebih rendah lagi. Ada pelemahan pada Ethereum BTC di sini. Jadi akan ada kemungkinan harga dia akan melakukan correction sekali lagi di area 0,054, masih melakukan range about pada di sini. Ethereum BTC masih dalam keadaan sideways di dalam gelombang yang lebih besar di time frame daily-nya ya. Setelah itu kita bandingkan juga yang kita sedang perhatikan adalah ARB USDT. ARB USDT sudah mendapatkan sama sekali volume sama sekali, sedangkan volume penggunaan pada Arbitrum itu sendiri sedang meningkat dalam 6 bulan terakhir. Pada peningkatan sudah mendapatkan kurang lebih dalam 7 hari terakhir pun sudah mendapatkan kurang lebih 5 billion US dollar. Tapi harga kita masih belum melihat dampak yang cukup signifikan di sini. Jadi kalau misalkan masih mau holding, silakan holding, pertahankan, karena analisanya adalah saat weekly kita melihat adanya all time high, dia sudah membuat struktur di all time high-nya. Di sini kita ada area high, area all time high yang setelah sudah di break ke atas, lalu dia membuat area support dan mulai sideways di area di situ. Kita lihat daily-nya juga, dia sangat respect kepada area uptrend-nya. Di sini low, di sini high, di sini low, di sini high, dan kita kalau misalkan dia pullback sekali lagi pun ke bawah, kita harapkan dia tidak menembus di area di bawah 172. Apabila level itu terkena, berarti kita sudah mulai adanya confusion di market, sudah mulai adanya pertukaran harga. Sudah ada pertukaran power antara bear and bull. Oke, kita lihat juga Wild USDT. Ini adalah yang saya tunggu-tunggu. Saya miliki selama berhari-hari dari dulu awal di harga $2. Sekarang sudah di 10. Apakah ini tandanya sudah waktunya untuk menjual? Nope. Selalu untuk Wild kita akan udah ambil modal utamanya, nggak ada masalah. Berarti ini let it running, nggak ada masalah karena sudah ambil position walaupun dia kembali ke 4, kita tetap dalam keadaan profit. Jadi nggak akan ada masalah untuk Wild itu sendiri. Yang kita ingin lakukan adalah continuation atau mencari area di mana dia untuk mendapatkan kemana kemungkinan dia pullback apabila harga jatuh. Dan akhirnya kita bisa melakukan pembelian pembelian limit. Harga yang belum disentuh pada time frame 4 hour adalah di area sini. Ya.
Karena apabila kita analisa, ini adalah area yang disebutnya break of structure di 4 hour up. Oke, apabila ada break of structure di 4 hour, berarti di sini ada 4 hour OB. Atau ada order block yang belum terpenuhi, banyak pembelian yang belum terpenuhi. Kalau misalkan dia betul kembali ke sini dan kita melihat time frame 4 hour kita sebagai signal kita. Kita bisa menggunakan time frame 3 hours juga, 2 hours atau 1 hour atau 30 menit, terserah kepada referensi masing-masing trader. Tapi saya lebih menyenang kalau misalkan dalam keadaan harga bergerak dengan kencang, saya akan melihat time frame yang lebih besar sebagai panutan biar nggak terlalu tenggelam di harga kripto yang bergerak sangat cepat. Kita kembali ke 4 hour lagi, kita kemungkinan dia akan kembali ke sini apa tidak. Sangat possible karena pergerakan turunnya aja mungkin hanya berapa persen, cuma 30%. Dan sudah mulai adanya shake off, atau misalkan di sini kita lihat ada volume yang besar. Kita lihat setelah ada volume pasti ada penurunan volume downside, tapi sebelum dia harga turun ke area 7%, kita perlu adanya break di harga 10.088. Jadi selalu berpikir namanya cascading thinking. Cascadingnya kalau misalkan kita dalam trading kita ingin membeli di harga 74, dan tapi kita mengetahui ada support di area 10.09. Walaupun kita yakin harga akan turun di harga segini, tapi itu belum dibuktikan sebelum dia break di 10 di bawah harga $10 untuk wild ini. Jadi kalau kita ingin pasang buy limit setelah harga menyentuh 9 baru kita bisa pasang di 7. Namun kalau sekarang kita ingin buy wild, lebih tepatnya ini time frame yang salah untuk melihat pembeliannya. Kita bisa membeli di time frame 10 menit dan kita bisa membeli di area support di 10.149. Untuk time frame-nya kita melihat di time frame yang berbeda untuk pembelian saat ini. Karena untuk pembelian di 4 hour kita melihat adalah area yang sangat setelah harga exhaustion. Harga telah bergerak banyak, jadi untuk pembelian sekarang sangatlah tidak tepat. Yang baru gerak juga kemarin ada YGG. Yggdrasil, kita lihat ada penggerakannya YGG. Oh, sini gerak ya YG. Oke, thank you. Ada penggerakan yang mengenai area all time high-nya. Saya harus pause dulu. Oke, saya baru jual 1/4 untuk YGG USDT. Saya melakukan pembelian di area, saya beli agak tinggi ya di 94, di sini 94. Sedikit FOMO, bukan sedikit FOMO, saya FOMO. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pembelian, jelas kalau kita melakukan penungguan area di area buy. Di sini area buy kita nih, ya. Dan di sini kita melihat ada area apa namanya? Area support di sini. Ya, area support di sini ada area low, high, higher low, higher high, higher high. Jadi kita connect dua low yang ada, kita mendapatkan area namanya trend line, suatu trend line. Dia mencoba meretest trend line-nya tidak berhasil, tembus ke bawah, lakukan adanya perkelahian antara sebutannya lupa mulu. Bull and bear, di sini ada pertarungan antara bull dan bear dan dia harganya kembali downtrend sekali lagi. Namun ingat, dalam perputaran harga itu selalu ada namanya to be atau wicks terakhir sebelum harga melakukan penggerakan utama ke atas. Ya, seperti ini. Ada wick, ada suatu struktur yang gagal untuk melakukan struktur lanjutan ke bawah, akhirnya dia malah pergi ke atas. Jadi toh apakah ini harganya sudah top karena dia mengenai all time high-nya? Enggak, saya yakin tidak seperti itu. Karena line ini pun saya tidak menaruhnya dengan betul. Kita ada di area sini juga, di area $1, betul. Namun kita berada di all time high-nya ya, GG. Kita akan mendapatkan tentunya apa? Bukan all time high, sorry, kita memasukkan dalam suatu cup. Area cup YGG di sini. Yang sangat besar, suatu cup yang besar di sini. Berarti ini adalah suatu apa? Kalau kita pikir-pikir, ini adalah suatu pasar sideways yang sangat besar.
Jadi kalau misalkan kita pernah mengingat atau pernah tahu namanya MUE, saya coba melihat ada nggak di Coin Market Cap. Oh sayang sekali situsnya sudah di take down tapi kalau misalnya kita perhatikan dulu saya ceritakan aja. Dulu ada suatu koin yang kurang lebih dia sleeper seperti ini, kurang lebih selama 2 tahun. Ya 2 tahun dia melakukan accumulative range area seperti ini, dan volumenya kita lihat juga tidak di sini, bukan koin yang mati dan tidak ada volume ya. Kita melihat adanya satu kali volume exploding kurang lebih ada 1 billion volume di sini ya di YGG, dan dia kembali harga turun dan continuation harga naik, dan sekarang lagi retest stopnya. Apabila level ini di breakout ke atas ya, akan ada penggerakan seperti ini, kurang lebih dia retest ke atas lagi, dan ini harga di 2. Namun dia sudah accumulation kurang lebih 2 tahun, apakah dia akan pergi hanya sekitar 2%, 3%? Di dalam kripto tidak seperti itu. Dia akan langsung eksplosif seperti ini kurang lebih, karena ini membuat satu cup and handle. Ya, ini bisa dilakukan kurang lebih dalam 3 bulan apa 2 bulan. Jadi kalau misalkan untuk kita melihat YGG untuk long termnya setelah sleeper seperti ini, dan kita melihat ada volume yang naik, dan saya kemarin kebetulan ada di market jam 12 malam, saya melihat adanya kenaikan volume yang sangat sehat. Saat itu mirip seperti saya sedang membeli dulu ada satu koin yang saya beli cuman harga 5 juta, besok paginya saya dapat 45 juta tanpa leverage, tanpa apa, spot market itu pun juga. Seperti itu gilanya kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam pasar bull market ya. Jadi benar-benar bisa 10x dalam satu malam pun itu possible. Dan saya jual itu pun terlalu early. Ternyata harga perginya 1000x, 100 kali lipat dari harga yang saya jual. Udah profit taking, nggak ada masalah. Profit taking is always a good thing kalau misalnya sudah merasa cukup. Yang bermasalah adalah saat kita merasa cukup, nanti next time kita melihat harga itu kita merasa menyesal, kita buyback lagi di harga yang lebih tinggi. Itu yang berbahaya. Jadi bukan berarti kita juga melihat suatu harga, this is already, kita sudah jual sekarang harga di 90, kita masuk gini. Kita beli di 0,92, sekarang kita jual nih satu, kita sudah merasa cukup. Terus ternyata harga pergi terus-terusan kurang lebih misalkan 300% seperti ini, baru kita merasa menyesal. Awal kita bodo amat, udah biarin ambil rezekinya aja, tapi setelah harga 300% kita baru merasakan FOMO. Lalu kita buyback, kadang kemungkinan ada bisa lanjut lagi nih. Itu kalau difikirkan tidak ada masalah baik-baik, kalau ditekankan baik-baik, kalau Anda selalu memasang stop loss. Namun kalau nggak pernah pakai stop loss dan nggak ada rencana untuk memakai stop loss, jangan pernah lakukan itu, karena itu adalah tanda-tanda mulainya Anda ada di fase sudah masuk ke area trail, sudah masuk ke area euforia. Secara mentality sudah tidak sehat. Karena ingat, setinggi-tingginya harga bergerak selalu harus adanya sideways atau pullback. Kalau harga sudah terlihat dianya sudah kita melihatnya, saat kita melihat harga kita euforia, itu berbahaya. Saat kita melihat harga kita merasakan takut, itu berarti kita ada di chart yang tepat, kita masuk di harga yang tepat, karena harus seperti itu. Saat kita masuk, kita harus merasa tidak nyaman dengan trade kita. Kalau kita setelah nyaman, berarti kita ada di complacency. Complacency is never a good thing. Saat kita melakukan bisnis, kita harus selalu dalam keadaan was-was orang lain akan mengambil pasar kita, akan mengambil bisnis kita. Jadi kita harus setiap saat kita harus dalam keadaan waspada,
kita harus bersiap-siap plan kita apa ke depannya. Selalu ada plan A dan plan B. Kalau misalnya harga bergerak langsung lanjut pergi ke atas, kita beli, kita lanjut beli. Tapi kalau misalkan harga ternyata tidak sesuai plan atau prediksi kita harus siap untuk jual rugi sebelum kita kehilangan uang kita yang lebih banyak. Selalu ingat, saat masuk juga kita harus memasangkan position kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan, jangan pernah pakai uang hold, jangan pakai hot money, jangan pakai untuk uang makan, jangan pakai untuk uang kesehatan. Jangan sampai pinjol, karena harga BTC, harga kripto, harga saham itu nggak bisa diprediksi 100%. Yang bisa kita hanya spekulatif. Dan saat Anda mulai pinjol, berarti Anda sudah ada di fase greedy. Anda sudah ada di fase namanya Anda believe 100% uang itu. Saat Anda pinjol itu berarti Anda sudah punya ada bayangan dalam diri Anda akan bisa bayar uang itu. Ya, itu sangat berbahaya. Mentality seperti itu berbahaya untuk trading, itu sangat berbahaya. Saat kita trading, kita bermain probability. Probability is never a fixed thing. Itu adalah probabilitas adalah chance, a game of chance. Jadi kalau misalnya Anda yakin saat Anda pinjol Anda bisa mendapatkan return yang baik, berarti sudah salah. Jangan pernah lakukan dengan pinjol dengan apapun. You can get away with it. Kalian bisa aja. Kita sekarang saya ngomong begini, Anda pinjol sekarang tetap ngeyel untuk pinjol, Anda dapat untung, nggak ada masalah. Oh, look at me. Berpikir nggak ada masalah, lu lihat nih, sekarang saya bisa pakai pinjol, uangnya balik. Tapi itu menjadi suatu habit. Sekali Anda boleh lulus dari dalam suatu kesalahan, ada wrong things can be resulting a good things, bisa berhasil, namun suatu saat juga itu bisa memburn Anda sendiri. Jadinya berhati-hati aja dalam berpikir yang Anda lakukan itu betul, namun bisa aja salah nantinya gitu. Kalau misalkan dilakukan sekali lagi, sekarang pinjol waktu itu berhasil, yang next time-nya enggak. Karena saya belajar dari pengalaman saya sendiri, saya pernah namanya pakai uang hot. Saat pakai uang hot, berarti kan saya pikir begini, jadi saya punya uang kuliah itu kan 1 juta 2 juta. Kalau saya masukin ke sini dulu, nanti masih pembayarannya masih 3 minggu lagi. Kalau misalnya saya masukin sekarang 2 minggu ini, 2 minggu lagi saya bisa bayar kuliah plus profit. Akhirnya saya bayar tuh pakai uang kuliah, saya bayar dan berhasil aja saya dapetin tuh. It's a good thing. Next semester, I do it again, I lost all of it. Jadi begitu, jangan pernah terlalu percaya dengan apa yang Anda pernah dapatkan berhasil dan itu menjadi Anda pikir what you did is because of your skill in market. It's never about your skill, it's about dedication and your integrity in the market. Jadi selalu harus namanya bermain dengan probability. Nggak pernah karena skill Anda sangat-sangat baik, Anda punya win rate itu 100%. Nggak ada satupun di dunia ini yang punya win rate 100% di trading atau investment. Warren Buffett aja membutuhkan waktu, dia nggak pernah namanya timely trader, dia nggak pernah. Dia beli Warren Buffett beli sekarang di harga koin X di harga 10.000. Harga akan turun dulu ke 8.000, 6.000 sebelum harga naik lagi. Dia bukan timely trader, dia bukan saat dia beli di saat tepat, enggak. Bukan tipe yang seperti itu. Dia investor, dia bisa menahan dengan capital, dia tidak peduli dengan capital dia turun 40%, 30%. Itu Warren Buffett. Tapi kalau misalkan kita bukan Warren Buffett, jadi kita harus belajar namanya time, dan kita harus timely trader karena kita membutuhkan uang juga untuk hidup. Kita hidup dari cryptocurrency mungkin, kita hidup dari saham mungkin. Kalau misalnya seperti itu harus belajar namanya time trading. Kita harus di waktu yang tepat, jadi kita nggak terlalu lama exposure, kita nggak terlalu lama di dalam saham, dan itu mungkin akan membawa kerugian untuk kita jangka panjang, untuk long termnya. Itu berbahaya karena kita nggak belajar namanya stop loss. Tujuan belajar stop loss adalah itu, kita meminimize exposure kita di dalam market yang tidak ada trennya. Oke, kita bilang sekarang misalkan kita
intermezzo dulu sebentar. Di dalam suatu range seperti ini daily. Sekarang sebentar. Di sini harga turun, harga mulai naik, di sini harga turun, di sini harga naik, harga turun lagi. Di sini Anda punya kepercayaan atau misalkan ini logical, nggak ada masalah sama sekali dengan apa yang Anda analisa. Ini betul, 100% betul. Ada suatu support di sini yang menahan suatu harga. Anda melakukan pembelian di sini, it's a good thing. Karena Anda membeli di area support. Dan Anda berpikiran, oke, kalau misalkan sekarang kita nggak pakai stop loss, oke? Anda berpikiran, oke, ini sudah harga support, kita punya target sekarang mungkin harga cryptocurrency sudah return ke masa-masa jayanya lagi seperti 2016 dan 2017. Karena apa? Kita sudah dikasih addiction terhadap bull market. Itulah bull market, berbahayanya seperti itu. Anda dibikin addiction, Anda nggak kenal namanya stop loss, itu berbahaya. Karena setiap Anda melihat harga kripto naik, Anda berpikiran dia akan naik 100x, 20x. But it's never gonna be sunshine and rainbow di dalam kripto. Di dalam saham nggak pernah begitu, selalu akan ada momen, akan seasonnya seperti itu. Tapi kalau misalkan seasonnya lain nggak begitu, kita harus bertahan. Yang lain-lain, season yang lain kita harus belajar di season seperti itu pun. Jadi kita tahu apa yang kita harus jala di musim gugur, apa yang kita harus jala di musim semi dan lain-lain. Kita harus tahu apa yang kita bisa kita jala, apa yang kita bisa kita pancing. Di area ini kita berharap perginya ke sini. Karena adalah all time high-nya di sana kan, kita pikir dari chart ini aja. Oke, kita berpikir akan ada ke return berapa kurang lebih 143%, not is good thing. Ya, akan naikkan gitu, tapi kita nggak jual-jual. Akhirnya harga turun di sini, ya. We use hot money after the price has broke down like this, we need money to eat. We need money to go to school. We have many other things. Sometimes you get sick, you have to liquidate your money. Akhirnya jual rugi di waktu yang kita nggak inginkan. Itu lebih berbahaya daripada kita menjual rugi di harga stop loss dan harga itu kembali naik lagi untuk makan harga kita. Sering terjadi kita harga stop loss dan dia langsung melanjutkan pergerakan utamanya. Itu sering terjadi pun, nggak ada masalah kayak gitu, emang begitu karena market begitu. Tapi dalam 100 trade mungkin Anda melakukan kemenangan hanya 30 atau 40 trade Anda benar. Tapi setiap kali Anda loss, Anda kehilangan $1, dan setiap kali Anda, berarti kalau dalam 100 trade Anda melakukan 100 kali trade, lalu ada 60 trade Anda gagal atau kalah. Dan setiap trade Anda kehilangan $1. Berarti Anda kehilangan $60 dalam 100 trade. Sedangkan kalau kita mengambil keuntungan 2 kali lipat setiap kali trade, berarti kalau dalam 100 kita win rate-nya cuma 40% tadi. 40 kali kita menang, 40 kali kita menang dan kita menang 2 kali. Berarti kita menang $2 per trade, $2 per trade dikali 4, berarti kita menang 80. 80 dikurangi 60, berarti kita punya keuntungan sebesar $20. Itulah trade sebenarnya. Kita nggak bisa mikir kalau misalnya kita akan win, kita harus berpikir secara probability-nya. Probability-nya menang, kalah, menang, kalah. Kita nggak bisa tahu. Tapi yang kita punya adalah sampling dari banyaknya trading yang kita lakukan. Kita bisa melihat akhirnya win rate kita ada berapa dengan cara backtesting. Kalau bisa melakukan backtesting, kalau nggak bisa backtesting, kita lakukan trading secara betul, secara benar dengan teknik. Kita punya trading system. Kalau punya trading system, semuanya kita melihatnya lebih gampang. Harga breakout kita buy, harganya turn out, pergi ke bawah lagi kita jual. Hanya simple gitu aja kalau kita punya simple. Emang mungkin 70% kita gagal, tapi kalau misalnya dalam
100 trade, 70 kali kita gagal, 30 kali kita menang, tapi win rate-nya kita setiap menang itu 3 kali lipat, gak ada masalah, emang begitu. Jadinya mental kita harus dibentuk benar-benar. Kalau misalkan dalam suatu loss kita kuat, jangan pernah namanya revenge trading. Yang bikin gagal dalam trading itu adalah revenge tradingnya. Saat kita kalah, kita emosi, kita pasang position double atau triple 4 kali lipat, terus kita kalah lagi, kita kehilangan 4 kali kesempatan kita untuk melakukan perbaikan dalam market. Jadinya stop loss itu sangat penting. Dalam bertahun-tahun saya sekarang return di market crypto, yang saya pelajari adalah yang paling penting adalah stop loss dan juga positioning market. Tapi kalau positioning market kita pakai uang cold money, dan untuk investment don't mind it. Kita bermain aman aja. Sekarang kita punya target di area 3% untuk GGG. Gitu aja sekarang ya simpelnya. Kita balik lagi BTC USDT. Ingat, sekarang kita punya plan adalah bullish untuk BTC USDT, namun tidak ada kesalahan kalau misalnya kita berpikir sekarang akan ada kemungkinan dia akan melakukan namanya clean slate, atau misalkan langsung ada volume liquidity yang bikin harga menurun ke bawah. Possible, nggak ada yang nggak possible. Harga turun langsung, misalkan sekarang harga membuat lower low. Kan di sini ada low, di sini area neckline-nya. Area neckline. Jadi selalu lah berpikir kalau misalkan what if. Jadi kita nggak berada di momen euforia, kita nggak di complacency saat harga naik 100%, 200%. Ini adalah mentality training kita. Jadi harga naik, kita harus selalu berpikir what if. Tapi bukan berarti kita weak hand. Ada perbedaan. Weak hand kita setiap kali harga kenaikan sedikit kita langsung jual lagi, karena kita posisinya berarti apa yang menyebabkan itu? Position kita terlalu besar. Kalau kita melihat pergerakan, kita langsung menjual beli. Ada dua hal. Yang pertama, position kita terlalu besar dalam suatu trading. Yang kedua, kita punya tendency untuk involvement in the market. Market doesn't need us to move price. Market will move itself. Jadinya nggak peduli market kita lihatin atau nggak lihatin, market pasti bergerak harganya. Tapi saat kita melihat chart, kita ada tendensi untuk melakukan suatu gerakan, karena ini pergerakan yang cukup kita pikir yang biasanya kalau orangnya aktif, orangnya di pekerjaan aktif, misalkan kuli atau misalkan pekerjaan berat, saat mereka melihat seperti ini mungkin suatu pergerakan yang membingungkan karena hanya melihat saja. Namun yang sudah berlama-lama, yang biasanya selalu aktif, yang bergerakannya selalu aktif, akan sulit untuk menahan, untuk tidak melakukan pembelian. Sama juga orang yang sudah dibentuk mindsetnya kalau misalnya dalam trading telah menghasilkan uang karena mereka trading. Setiap kali mereka trading, setiap mereka melihat chart, mereka harus membuat keputusan. Keputusannya hanya dua hal yang mereka pikirkan, buy or sell. At the time they are watching the charts. Sometimes you only need to watch. Hanya melihat chartnya aja, jadi nggak perlu kita melakukan apa-apa, kita tunggu, wait and see what the price is gonna unfold. Jadi yang kita lihat chartnya, jangan kita melihat saldo kita. Sekarang kita melihat ada di area all time high, kita beli kripto dari harga segini, misalkan kita beli harga di 60.000, sekarang kita di 64.000 di sini. Berarti kita sudah ngantongin 13% tadi. 13% kita gambaran ini gampang, 15%. Kita pasang $10. Sudah $10.000 kita pasang. Dari sini ke atas sana sudah mengantongi $150. Ya, berarti saldo kita, kalau kita ngatin saldo, kita punya 11.050. Punya segitu, 11.050.
11.500, maaf sorry. Dari 10.000 kita masuk 10.000, menang $15, berarti kita menang 15 kan? Menang 1.500, berarti kalau kita ada 11.500. Nah, sekarang kalau kita melihatnya kayak begini, kalau kita ngelihat sekarang harga turun ke sini pun nggak ada masalah, 65.000, not a problem kalau ngechat, karena kita masih dalam keadaan upside kita masih aman. Tapi kalau saat harga sudah tembus ke bawah sini, barulah kita bersiap hati-hati karena sudah ada perputaran harga. Ya, saat kita masuk di sini 10.000, kita ngeliat sekarang harga naik 11.000 jadi 11.500, kita lihat seperti itu. Saat harga turun, kalau misalnya kita ngeliatin harga saldo kita kehilangan 1.500 itu berat. Dari 11.500 turun ke sini, turun 10% nih. Turun 10%, jadi 11.500 kita turunnya 10%, berarti udah turun 11.500. Jadi sesuatu yang berat kalau misalnya kita melihat saldo terus. Jadi yang perlu kita lihatin hanya chartnya aja. Saldo belakangan, kita lihat price action aman, geras, kita beli. Kalau misalnya lagi jelek kita sell. Ngapain kita pertahankan sesuatu yang buruk? Sekian untuk sekarang.